Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan materi kita tentang kitab tauhid, yang mana kita masuk kepada bab yang selanjutnya. Ya, ada yang masih ingat, Pak? Bab maja'anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum wal ghulu fis salihin. Itu bab ya tentang bahwa penyebab kekufuran Bani Adam itu serta meninggalkan agama mereka karena memiliki sikap yang sangat berlebihan kepada orang-orang saleh. Ada yang mau bacakan, Pak? Silakan, Pak Saiful. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Ya wahai ahli kitab, janganlah kamu beribadah selain ditentukan Allah dan melakukan agamamu, dan janganlah kamu melakukan kepada Allah kecuali yang benar surah An-Nisa ayat 1. Iya, terima kasih. Satu ayat dulu ya. Di sini hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penulis membawakan ayat di dalam surat An-Nisa ayat 171 ya. Ayatnya adalah terkait dengan larangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada ahli kitab. Ya, kepada ahli kitab. Kalau disebut ahli kitab maksudnya adalah siapa? Orang-orang siapa? Nasrani saja cukup? Iya, al-Yahud wan Nasara, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa mereka disebut dengan ahli kitab? Iya, karena mereka secara asalnya adalah masuk bagian dari agama samawi ya, yang turun dari langit, yang mereka al-Yahud wan Nasara itu nabinya diberikan kitab ya, diturunkan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga biasa kemudian disebut dengan ahlul kitab ya, al-Yahud wan Nasara, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasara. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-haq. Ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, janganlah kalian berbuat ghulu, yaitu melampaui batas, berlebihan di dalam agama kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan larangan yang keras, menyampaikan larangan yang keras kepada orang-orang Yahudi dan Nasara ya, karena mereka telah melampaui batas terhadap apa yang sudah dibataskan, terhadap apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yaitu mereka mengangkat setinggi mungkin derajat makhluk di atas kedudukannya ya, yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Ya, al-manzilatul lati la tanbaghi illallah, yaitu kedudukan ya yang tidak patut kecuali hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di sini kita dapati ya, Pak, kalau dalam sejarah ahli kitab itu Yahudi dan Nasara ya, mereka memiliki sikap yang sangat berlebihan kepada panutannya
kepada junjungannya. Kita kenal misalnya dalam agama Nasara itu menjadikan siapa? Samiri. Hewan samiri juga. Ya, hewan samiri. Terus apa lagi? Apa yang Bapak ingat ketika berbicara tentang Yahudi dan Nasara? Mereka memiliki sifat yang sangat berlebihan kepada makhluk. Nabi Isa. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasara terhadap Nabi Isa? Lebih melakukan domba Lebih? Domba yang tersesat. Apalagi? Anak Tuhan. Salib. Apalagi? Kristen, iya. Apa yang kita ketahui ketika berbicara tentang orang-orang Nasrani, mereka memiliki sikap yang sangat berlebihan kepada Nabi mereka, yaitu kepada Isa alaihissalam. Kita meyakini bahwasanya Nabi Isa itu adalah seorang Nabi. Iya. Tapi kemudian orang-orang Nasrani mereka menganggap bahwasanya ia adalah seorang Tuhan. Ya, Tritunggal. 3 adalah 1, 1 adalah 3. Karena menghidupkan orang yang mati. Mereka katakan tidak ada sesuatu pun yang dapat menghidupkan orang yang sudah mati kecuali dia adalah Tuhan, katanya. Nah, itu bagaimana, Pak? Ya, ingat bahwa Nabi Isa itu adalah seorang manusia biasa. Dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus kepada kaumnya, yaitu kepada kaum Bani Israel. Ya, untuk menyampaikan risalah tauhid, menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian karena Nabi Isa ini memiliki banyak kelebihan, oleh kaumnya disembah, akan dianggap sebagai Tuhan. Ya, ini adalah bentuk satu buah kesesatan ya menurut kita, keyakinan umat Islam. Makanya kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalam surat An-Nisa ayat 171, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahli kitab, janganlah kalian melakukan perbuatan yang berlebih-lebihan. Ya, ta'zim, yaitu ta'zim apa namanya, berlebihan, mengagungkan yang berlebihan di dalam agama kalian. Ya, di sini khitabnya, pembicaraannya, ayatnya adalah berbicara tentang ahli kitab. Tetapi pelajaran yang perlu diambil dari ayat ini adalah dia bukan hanya sebatas kepada ahli kitab saja. Jangan kemudian kita menganggap bahwa oh, ayat ini cukup kepada ahli kitab, kita yang bukan ahli kitab kita sudah aman gitu. Bukan. Jadi di sini ada pelajaran bahwa memang kejadiannya hal tersebut adalah untuk ahli kitab ayat ini. Tetapi ada pelajaran yang umum untuk seluruh umat, termasuk kita umat Islam, yaitu sebagai apa? Tahdziran lahum an yaf'alu fi nabiyihim wa salihihim, ya, sebagai peringatan untuk mereka ya terhadap perbuatan tersebut kepada nabinya, kepada orang-orang saleh, yaitu apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang Nasara fil Masih, yaitu kepada Isa al-Masih alaihissalam, wal Yahud fi Uzair, kemudian yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada Uzair, ya. Uzair itu Nabi Uzair. Jadi kalau orang Nasara mereka berlebihan kepada Nabi Isa, maka orang-orang Yahudi mereka berlebihan kepada Nabi Uzair. Ya, demikian. Jadi di dalam ayat ini kita bisa mengambil pelajaran yang pertama adalah tahrimul ghulu fil ashkhas wal a'mal wa ghairi dzalik. Adanya pelarangan, ya, pengharaman al-ghulu, yaitu sikap yang berlebihan, memuji berlebihan, mengagungkan berlebihan terhadap person-person tertentu, ya, terhadap hal-hal tertentu dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, ayat ini juga ar-raddu 'alal yahudi wan nasara wa man syabahum fi ghuluwihim fil ashkhas.
wal a'mal wa ghair dzalik. Ini juga merupakan satu buah bantahan kepada orang-orang Yahudi dan Nasara serta yang menyerupai mereka. Menyerupai mereka ini maksudnya apa? Yaitu fi ghuluwihim, dalam hal ghulu, dalam hal berlebihan, pengagungan yang berlebihan, fil ashkhas, yaitu terhadap pada pribadi-pribadi tertentu. Ya. Jadi ini satu buah bantahan. Ayat ini merupakan satu buah rad, yaitu rudud, bantahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara dan orang-orang yang wasyabahum fi ghuluwihim, yaitu mereka melakukan ghulu, melakukan perbuatan mengagungkan yang berlebihan. Iya. Kemudian kita dapati juga di dalam ayat ini pelajaran, yaitu al-hathu ala luzumil i'tidal fid din. Anjuran untuk senantiasa berpegang kepada i'tidal, itu apa? Pertengahan di dalam agama. Wa jami'ul umur, dan seluruh urusan baina janibai al-ifrat wa tafrid, yaitu di antara dua sisi. Sisi ifrat, yaitu mengagungkan secara berlebihan, dan sisi tafrid, yaitu menghinakan secara berlebihan. Jadi Islam di antara keduanya. Kita tidak boleh mengagungkan di luar batas dari manusia biasa kepada para nabi, orang-orang soleh. Kita juga tidak boleh menghinakan misalnya para nabi yang harusnya dimuliakan. Kita ucapkan salawat dan salam kepada nabi. Ya, kita juga doakan kepada para ulama yang soleh. Tetapi kita tidak boleh berlebihan melebihi batas dari apa yang sudah digariskan sebagai manusia. Kita juga tidak boleh berlebihan menghinakan, misalnya ketika mendengar nama Nabi disebut, maka kita dianjurkan untuk apa, Pak? Untuk bersalawat, ya. Dan di sini kita mengambil pelajaran bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, ya, dalam hal ini kita tidak boleh berlebihan menyanjung, kita juga tidak boleh berlebihan untuk meremehkan, gitu, seperti itu. Udahlah, nggak apa-apa, misalnya sama aja, kita sama-sama manusia ini kok. Udah nggak usah baca salawat lagi ketika Nabi disebut misalnya, atau kita nggak perlulah mendoakan orang soleh yang sudah wafat misalnya, ya, maka itu tidak benar. Ya, maka kita harus berada di garis pertengahan. Ya, kita tidak mengagungkan secara berlebihan, menganggapnya sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah, dan kita juga tidak boleh meremehkan secara berlebihan, ya, di luar dari batas apa yang sudah digariskan. Demikian. Lanjut yang berikutnya, Pak, hadis. Jangan asik bagi-bagi dan beberapa jabatan sekali-kali kalau berhubungan dengan yang mengatakan ini adalah beberapa orang dari orang itu, karena mereka kemudian syaitan menjadi beberapa mereka. Ini adalah beberapa yang menyediakan pulang ke sana, dan namanya beberapa mereka adalah orang betul itu melaksanakan misalnya syaitan tersebut. Tetapi apa-apa mereka itu belum selesai sampai setelah orang yang menjadikan kampung ini meninggal dan pengalaman dilupakan orang, barulah orang lagi disebut. Ibnu Qayyim mengatakan banyak kalangan salah yang berkata setelah mereka itu meninggal, orang-orang muslim mendatangi jumlah mereka, lalu memikirkan apa-apa mereka, kemudian setelah masa di masa lalu akhirnya disekolahkan kalau tersebut. Iya, Masya Allah, terima kasih Pak Syaiful, ya, sudah membacakan satu buah ayat di dalam surat Nuh ayat 23, juga penjelasannya tentang makna dari nama-nama yang disebut di dalam ayat tersebut. Masya Allah, ini ayat yang cukup populer, ya, tentang sejarah-sejarah nama-nama berhala di kaumnya Nabi Nuh. Di mana di sini disebutkan di dalam sahih, ya, di dalam kitab sahih
maksudnya adalah Sahih Bukhari ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi qouli ta'ala, ketika menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Dan mereka mengatakan ya, yang dimaksud mereka di sini adalah kaumnya Nabi Nuh, karena ayat ini bercerita tentang kaumnya Nabi Nuh. Wa qalu, mereka mengatakan la tadarunna alihatakum, janganlah kalian meninggalkan tuhan-tuhan kalian. Wa la tadarunna, janganlah kalian meninggalkan waddau wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Janganlah kalian meninggalkan wad, suwa, yaghus, ya'uq dan nasr. Wad, suwa, yaghus, ya'uq dan nasr, itu ada 5. Ini kaumnya Nabi Nuh mengatakan, jangan sampai kita meninggalkan wad, suwa, yaghus, ya'uq dan nasr. Siapa mereka ini? Hadhihi asma'u rijalin solihina min qaumi Nuh. Mereka ini adalah siapa? Nama-nama laki-laki yang soleh dari kaumnya Nabi Nuh. Falamma halaku, ketika mereka semua sudah wafat, awhas syaitanu ila qaumihim. Syaitan ya, membisiki kepada kaumnya. Ya, syaitan melakukan bisikan-bisikan kepada kaumnya, yaitu kaum Nabi Nuh, aninsibu ila majalisihimul lati kanu yajlisuna fiha ansoban. Yaitu apa? Ketika mereka semua wafat, orang-orang soleh yang 5 orang ini wafat, syaitan membisikkan kepada kaumnya Nabi Nuh ya, untuk membuat patung, membuat berhala di tempat ketika mereka tinggal. Wasammuha bi asma'ihim, kemudian orang-orang memberikan nama dengan nama-nama mereka. Jadi patung-patung tersebut diberikan gambaran dari orang-orang soleh tersebut. Ya, nama-namanya ada 5. Fafa'alu, mereka melakukan hal tersebut. Awalnya adalah walam tu'bad. Mereka di kaumnya Nabi Nuh itu, mereka awalnya tidak disembah, tidak diibadahi. Awalnya adalah demikian, Pak. Ada orang soleh, dan itu biasa juga kan, kita namanya ada orang soleh kan kita cinta ya, kita takzim gitu kan. Orang soleh meninggal, 5 orang ini di zamannya Nabi Nuh. Kemudian ada setan yang membisiki kepada mereka itu, wah ini kayaknya kalau dibikin monumen ini, patung nih, dengan nama-nama Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Awalnya nggak diapa-apain. Hatta idza halaka ulaika wa nusiyal ilmu ubidat, sampai ketika orang-orang di zaman itu pada meninggal mati dan ilmu sudah dilupakan, ubidat ya, mereka kemudian diibadahi. Nah, wa qala Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Qayyim beliau mengatakan, qala ghairu wahidin minas salaf lamma matu aqafu ala kuburihim summa sawwaru tamathilahum summa qala alaihimul amad fa'abaduhum. Nah, para ulama yang terdahulu mengatakan, ini kata Ibnu Qayyim ya, Imam Ibnu Qayyim, lamma matu, ketika mereka semua mati, aqafu ala kuburihim, orang-orang berdiam diri di atas kuburan mereka, summa sawwaru tamathilahum, kemudian menggambarkan, diberikan gambaran sebagai seperti berbentuk berhala gitu. Kemudian di waktu yang lama, beberapa waktu kemudian ya, waktu yang lama, fa'abaduhum, mereka ini diibadahi. Ya, mereka ini diibadahi. Masya Allah, ini banyak sekali pelajaran yang sangat penting dan berharga dari kejadian ini. Ya, di mana ayat ini menyebutkan tentang apa yang terjadi pada kaum Nabi Nuh. Ya, dan ini disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari tentang
kejadian tersebut. Nah, awalnya adalah kecintaan kepada orang soleh, bikin monumen, bikin patung, lama-kelamaan terus bertambah waktu, sehingga kemudian orang-orang beribadah kepada patung-patung tersebut. Makanya kemudian kita dapati ya dari riwayat ini, dari hadis dan juga ayat ini beberapa pelajaran bahwa annal ghuluwa fi shalihin sabab li'ibadatihim min dunillah wa tarakat din bil kulliyah. Bahwasanya ghulu itu sikap berlebihan terhadap orang soleh itu menjadikan akhirnya beribadah kepada mereka, ya, beribadah kepada selain Allah, kemudian meninggalkan agama secara keseluruhan. Ini satu bentuk kewaspadaan, ya. Ini bukan berarti kita nggak boleh cinta kepada orang soleh, nggak boleh cinta kepada ulama, bukan seperti itu, ya. Tetapi kecintaan yang berlebihan itu akan mengakibatkan nanti bisa-bisa terjadi penyimpangan ibadah yang harusnya kepada Allah saja, kemudian diberikan kepada selain Allah, dan itu merupakan satu buah wasail ila syirk, ya, satu buah perantara untuk menuju kepada gerbang kesyirikan, yaitu persekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dilanjut, Pak. Hadis yang dari Umar bin Khattab, wa an Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu berlebih-lebihan dan menipu, sebagaimana orang Nasrani berlebih-lebihan memuji Isa di dalam Maryam. Aku hanya seorang hamba yang kadang-kadang dia Rasul, Allah dan Rasulnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Iya, masya Allah. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam." Janganlah kalian, ya, tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Janganlah kalian, ya, memujiku, mengagungkanku secara berlebihan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh orang-orang Nasara, ya, kepada Isa bin Maryam. Innama ana abdun, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang hamba. Faqulu, maka katakanlah, Abdullahi wa rasuluh, aku ini adalah seorang hamba dan rasulnya. Ya, di sini kita bisa ambil pelajaran bahwa perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya yaitu la tamdahuni fataghlu fi madhi. Janganlah kalian memujiku secara berlebihan, kemudian berlebih-lebihan memujiku. Kenapa? Sebagaimana orang-orang Nasara, mereka melakukan pujian yang berlebihan kepada Isa alaihissalam hingga kemudian berujung fadda'au fihil uluhiyah, ya, melakukan pujian yang berlebihan kepada Isa bin Maryam sehingga mencapai kepada batas uluhiyah, yaitu batas ketuhanan. Ya, di sini dapat dipahami bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang hamba Allah. Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasulullah, ya, seorang manusia biasa. Hanya bedanya Nabi SAW diberikan wahyu, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, innama ana basyarun mithlukum, sungguhnya aku ini adalah seorang manusia seperti kalian. Bedanya yuha ilayya, ya, aku diberikan wahyu. Ya, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dalam riwayat ini, hadis ini, kita bisa mengambil pelajaran tentang larangan, ya, haramnya melampaui batas dalam memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi sampai kepada derajat ubudiyah, yaitu uluhiyah,
derajat penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak dibenarkan. Kenapa? Karena memuji secara berlebihan yang masuk kepada daerah atau area ubudiyah, itu yang mestinya hanya dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja, maka itu termasuk asyirku billah, yaitu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga merupakan satu buah bentuk nasihat dari Nabi SAW li ummatihi, untuk umatnya, ya, untuk umatnya. Dan ini juga jadi peringatan bahwa annal ghulu fis salihin sababun lil wuqu'i fis syirk, bahwasanya sikap berlebihan kepada orang-orang yang soleh itu dia menyebabkan seseorang dia jatuh kepada kesyirikan. Dan hadis ini juga jadi satu buah peringatan untuk kita. Untuk apa? At-tahdzir minat tasyabbuh bil kuffar, yaitu peringatan dari tasyabbuh, yaitu apa? Menyerupai, meniru-niru apa yang dilakukan oleh orang kafir. Ya, jadi kita jangan seperti itu. Kita punya agama, kita punya keyakinan, kita punya patokan sendiri, kita punya pegangan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, yang ini kita jadikan pegangan, ya. Dan ini kita tidak perlu meniru-niru apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang selain Islam, orang-orang Nasara di sana melakukan pengagungan yang kelewat batas terhadap nabinya, yaitu Nabi Isa alaihissalam, sehingga mereka mengakui bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan mereka yang menjadi penyelamat mereka, ya, seperti itu. Satu lagi, Pak, ini tanggung. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Bila kamu sekalian seperti yang berlebihan, pada sesungguhnya seperti yang berlebihan itulah yang telah mengabulkan Allah untuk kamu." Iya. Satu lagi terakhir, halakal mutanatti'un. Muslim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bila salah orang-orang yang berlebihan di negara." Beliau sebutkan kalimat ini sampai 3 kali. Iya, Masya Allah. 2 hadis terakhir ini sebagai penutup dari pertemuan kita, ya, masih berbentuk peringatan dari Nabi SAW. Iyyakum wal ghulu, hati-hatilah kalian, waspadalah kalian terhadap sikap berlebihan. Fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu, sesungguhnya kebinasaan dari orang-orang sebelum kalian adalah sikap al ghulu. Maksudnya adalah menunjuk kepada siapa? Di zaman itu masih belum ada Syiah, ya. Ya. Ini di zaman Nabi SAW. Maksudnya adalah orang-orang Nasr, ya. Mereka itu apa? Melakukan ghulu, ya, melakukan sikap yang berlebihan, melampaui batas, ya. Dan ini merupakan satu buah bentuk larangan mutlak terhadap sikap melampaui batas, pengagungan yang melebihi batas kewajaran. Ya, kenapa? Karena itu adalah sebab dari kehancuran, kebinasaan seseorang di dunia dan akhirat. Ya, kemudian di hadis yang terakhir dari Imam Muslim, ya, diriwayatkan dari Imam Muslim dari sahabat Nabi yang mulia Ibnu Mas'ud, bahwa Rasulullah SAW bersabda, halakal mutanatti'un, celakalah orang yang mutanatti', yaitu dia yang berlebih-lebihan, yaitu memiliki sikap dan sifat yang hulu, takzim yang terlewat batas, ya. Ini kata Nabi SAW, beliau menyebutkannya 3 kali, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, yaitu celaka atau binasa orang-orang yang dia itu berlebihan, binasa orang-orang yang berlebihan, binasa orang-orang yang berlebihan. Jadi ini sebagai remnya, sebagai peringatan bagi kita, ayat-ayat yang disebutkan, hadis-hadis yang disebutkan, agar kita berjalan di atas rel syariat yang benar, ya. Kita bersikap adil kepada para nabi, kita bersikap insaf kepada para ulama, orang-orang yang soleh, kita mencintai mereka, tapi tidak sampai kepada derajat cintanya sama seperti kepada Tuhan misalnya, ya. Kita mencintai mereka, kita menghormati mereka, tapi sewajarnya. Begitupun juga kita
tidak meremehkan dan kita tidak merendahkan para nabi dan orang-orang soleh. Jadi adil ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya, karena orang-orang kaum terdahulu dari kalangan al-Yahudu wan Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka mencintai orang solehnya melampaui batas sehingga mereka menganggapnya sebagai Tuhan ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu bentuk kesyirikan ya, untuk perbuatan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan, Pak? Termasuk Syiah itu gimana? Ya, termasuk Syiah itu bagaimana? Maka berbicara tentang Syiah sangat panjang ya. Yang intinya adalah bahwa kelompok dalam Syiah itu mereka bermacam-macam. Ada yang memang sikap hulunya itu sangat berat sekali ya, sampai menganggap hal yang sangat berlebihan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menganggap bahwasanya malaikat Jibril itu salah kirim wahyu, yang menganggap bahwasanya mestinya yang menjadi nabi itu adalah Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Intinya mereka bertingkat-tingkat Syiah itu ya. Yang paling ringannya mereka Syiah ya, di kalangan Syiah ada yang menganggap bahwa mestinya adalah Ali bin Abi Thalib dulu setelah Abu Bakar dan Umar ya. Harusnya Abu Bakar, Umar, Ali, kemudian Utsman. Seperti itu. Jadi mereka bertingkat-tingkat. Tetapi untuk Syiah yang ada saat ini itu rata-rata mereka adalah Syiah Itsna Asyariyah ya, yang 12 imam itu yang mereka memiliki akidah takfir, mengkafirkan ya sahabat Nabi, termasuk mengkafirkan Abu Bakar, Umar ya, Utsman ya, para sahabat Nabi yang semuanya. Jadi intinya sih kalau beragama itu gulu, maka dia akan ada banyak hal-hal yang sifatnya adalah aneh ya, seperti itu. Maka dari itu ya, kalau kita berbicara tentang Syiah adalah pembicaraan yang sangat panjang sekali ya Pak, tentang ideologi dan keyakinan mereka seperti apa. Tapi memang kalau ada kaitannya, kalau kita kaitkan dengan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini tentang sikap hulu yaitu berlebihan, jelas bahwa akidah Syiah mereka memiliki hal-hal yang berlebihan. Awalnya adalah sikap berlebihan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Adapun kita Ahlussunnah wal Jamaah, insyaallah ya, kita mencintai sahabat Nabi, kita mencintai Ali bin Abi Thalib, tapi kita juga mencintai sahabat Nabi yang lainnya, menghormati, menghargai dan mencintai mereka semuanya, baik dari kalangan Ahlul Bait Nabi maupun kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum ajma'in. Seperti itu, Pak. Wallahu taala alam. Secara umum bahwa kita mencintai ulama, kita mencintai orang soleh, maka kita harus punya rambu-rambunya, gitu loh. Kita melakukan satu amalan, otomatis kita melakukan amalan yang pasti dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya belum tahu gambarannya untuk kejadian tersebut itu seperti apa. Ya, apakah bentuk kecintaannya itu bagaimana wujudnya, apakah bentuk amalannya itu seperti apa gitu. Jadi saya tidak bisa memberikan jawaban yang detail, tapi secara umum bahwa kita mencintai orang soleh, ya kita mencintai, gitu ya. Kita mencintai ulama, mencintai, tetapi kita punya batasan dalam mencintai, apakah itu melanggar syariat atau tidak, ya. Kalau batasan dari apakah itu melanggar syariat atau tidak, ya kita bisa timbang itu kan, apakah amalan kita itu sesuai dengan Al-Quran, apakah amalan kita itu sesuai dengan Sunnah atau tidak, gitu, seperti itu. Kemudian wujudnya itu apakah kita hanya mendoakan saja ataukah kita minta didoakan, gitu kan. Nah seperti itu. Kalau kita mendoakan orang yang sudah wafat, mendoakan orang yang soleh, tentu itu merupakan satu syariat, gitu kan. Ya kita mendoakan siapapun, bahkan kita mendoakan seluruh kaum muslimin yang sudah wafat. Kita kalau ziarah kubur kan kita baca doa, ya, gitu kan. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal mu'minat, gitu kan. Wa inna insyaallahu bikum lalahikun. Atau kita juga biasa mendoakan orang yang sudah wafat, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu sudah dicontohkan oleh Nabi SAW, ya. Dan ziarah kubur sendiri merupakan salah satu sunnah yang kata Nabi SAW, aku dulu pernah melarang ziarah kubur, tapi sekarang aku sudah bolehkan. Fazuruha, maka kalian
silakan menziarahi kubur. Tetapi perlu diingat bahwa ketika kita ziarah kubur itu kita mendoakan atau kita berdoa kepada orang yang sudah mati, gitu kan? Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Kalau kita mendoakan, kita berdoa, gitu kan? Ya, maka itu disyariatkan. Tapi kalau kita mintanya kepada orang yang sudah meninggal, yang sudah wafat, ya maka itu tidak benar. Nah, seperti itu. Seperti acara-acara tadi, misalnya kita kenal dengan orang soleh, kemudian bikin acara, ya kita harus dilihat dulu, ini acaranya apa nih? Kalau acaranya sesuai dengan syariat, ya maka itu tidak mengapa. Tapi kalau ternyata gitu ya, misalnya acaranya itu tidak sesuai dengan syariat, ya maka itu satu buah penyimpangan ya. Karena ada di banyak daerah ya, terutama di daerah Jawa Barat, mungkin termasuk di kampung saya juga, ada di sana makamnya orang soleh gitu. Lalu kemudian ada bikin acara yang macam-macam. Di antara acaranya itu, untuk acara haulnya itu ada dangdutan gitu kan, acara itu gitu. Iya nggak? Banyak nggak? Banyak. Nah, gitu kan. Nah, apakah itu pas gitu kan untuk menghormati orang yang soleh seperti itu? Nah, seperti itu. Maka itu bisa kita lihat bentuknya adalah seperti apa. Kalau memang sesuai dengan syariat, maka itu adalah dibolehkan. Tapi kalau tidak sesuai dengan syariat, ya maka kita katakan itu adalah keliru, yaitu tugas kita bersama semuanya ya, meskipun berat nantinya. Nanti bapak-bapak ini, apalagi yang baru pulang dari Saudi ini, wah ini ada Pak Sumahat ini, awas hati-hati, nanti ini nggak boleh, itu nggak boleh, nanti ada yang dangdutan nggak boleh gitu. Masya Allah. Ya mungkin ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita ketemu lagi, kita diskusi lagi ya Pak. Pekan depan mudah-mudahan sehat selalu. Dan kepada Pak Sumahat yang ingin pulang, ya semoga dilancarkan perjalanannya, ya semoga disehatkan, ya semoga istiqomah, dan jangan lupa tetap hadir di pengajian ya. Insya Allah di Indonesia lebih banyak pengajiannya, masjid-masjidnya lebih banyak. Cuma mungkin juga perlu pilih-pilih pengajian ya yang memang benar-benar ngaji, bukan hanya sekedar kumpul-kumpul ya. Karena kan ada banyak jenis pengajian, ada yang sifatnya seperti konser gitu kan, ada yang sifatnya seperti A, seperti B, C, D, ya tinggal pilih saja kira-kira yang sesuai dengan apa yang dipilih oleh hati nurani Pak Sumahat, yang bisa menambah ilmu, yang bisa menambah iman, tentunya yang bisa menambahkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah nanti ketika kita wafat, ya ketika kita dibangkitkan, nanti akan berkumpul dengan para nabi, ya para solehin, ya orang-orang yang soleh. Karena sebagaimana disebutkan di dalam hadis, almar'u yuhsyaru ma'a man ahabbah, bahwasanya seorang itu akan dikumpulkan bersama dengan yang dia cintai. Ya seperti itu. Mungkin barangkali perjumpaan kita dibatasi hanya di Riyadh saja. Barangkali kalau sudah pulang ke Indonesia juga jaraknya jauh, kita nggak ketemu lagi. Insya Allah nanti mudah-mudahan Allah pertemukan kita nanti ketika dibangkitkan itu bersama-sama dan dikumpulkan di surga. Insya Allah ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.